Halo guys, kembali lagi di Ngobrolin Jurusan. Kali ini gue kedatangan narasumber, salah satu mahasiswa agribisnis dari UIN Syarif Hidayatullah. Nggak usah berlama-lama, langsung aja. Ada Mursyid. Ya bang. Apa kabar? Alhamdulillah. Kuliah gimana kuliah? Kuliah ya gitu-gitu aja sih bang kuliah mah. Oke, jadi Mursyid ini salah satu mahasiswa jurusan agribisnis di kampus UIN Syarif Hidayatullah. Cid, boleh kenalin nggak ke teman-teman semua nama lengkap lu? Jurusan dan angkatan berapa? Angkatan berapa? Tua banget kalau ngomongin angkatan bang. Nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa, santuy nih. Santuy. Lanjut. Ya perkenalkan, nama gue Ahmad Mursyid. Kebetulan alhamdulillah berkesempatan berkuliah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ya kebetulan ini kayaknya kurang tempat nih kalau misalnya nanyain terkait mahasiswa, karena udah terlalu tua nih mahasiswanya nih. Angkatan berapa emang? Angkatan 2015 bang. 2015. Sekarang 2000 berapa aja bang? 2000, sekarang berapa ya? 2000 berapa bang? 2022. 2021. Kira-kira udah berapa tahun? 6 tahun. Waduh, jadi ketahuan kan? Kenapa? Pertanyaan pertama gue ya. Iya, siap. Kenapa bisa? Gue itu apa nggak? Gak masalah, gak masalah, gak masalah. Kenapa bisa 6 tahun? Kenapa bisa 6 tahun? Nanti saksikan terus videonya dah. Lanjut bang. Oke, mulai dari pertanyaan pertama. Cid, gue panggilnya Ucit ya, sesuai dengan nama panggilan lo. Kenapa sih lo tertarik masuk jurusan agribisnis? Kenapa tertarik masuk jurusan agribisnis? Yes. Ini jujur-jujuran aja ya? Iya. Oke, jujur-jujuran aja. Pertama kali masuk agribisnis sebenarnya nggak kepikiran sih. Mau masuk jurusan apa tuh. Mungkin di sini teman-teman yang mau masuk kuliah juga akan menemukan masa-masa tidak tahu mau masuk jurusan apa gitu. Iya. Karena masih bingung untuk menentukan diri itu sebenarnya mau dibawa kemana gitu. Tapi kalau kita udah tahu sebenarnya akan lebih bagus juga sebenarnya bang. Karena kita bisa menentukan arah dan tujuan ke depannya tuh pengen seperti apa. Kebetulan kalau gua memang waktu itu karena otak gua pas-pasan, otak-otak pas-pasan, jadi ya karena kebetulan ikut bimbingan belajar gitu ya, jadi ketakar gitu kemampuan masuk kuliah di mana, ya ngambil di mana yang berpotensi untuk masuk di situ kayak gitu bang. Awal-awalnya. Oleh karenanya lu memilih jurusan agribisnis. Agribisnis Di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan kebetulan emang jujuran juga keluarga emang ada yang punya pertanian gitu ya, lahan pertanian yang mungkin suatu saat ya jadi mindset ke depan gue yang mungkin gue bisa suatu saat bisa mengolah itu kayak gitu. Kalau waktu lu masuk agribisnis di UIN itu lu lewat jalur apa, Cip? Nah kalau jalur sebenarnya banyak ya. Dan kebetulan gue sendiri masuknya jalur mandiri sih sebenarnya. Jalur mandiri UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ya itu sebenarnya relatif gampang sih ya, karena sebelumnya ya nekat juga sih. Tahu tahu dari kemampuan gue segini, misalnya segini nih. Nah gue milih di atas dulu nih. Karena kan sebenarnya masuk kuliah itu banyak kan jurusan, banyak caranya ya. Jadi ya udahlah, masih ada peluang-peluang lainnya. Ya akhirnya ketika peluang-peluang yang di atasnya udah dilewatin, nekat-nekat aja gitu, akhirnya ya masuk lewat mandiri sebenarnya. Jalur mandiri. Jalur mandiri UIN. Tapi kalau di UIN sendiri ada jalur apa aja? Nah kalau UIN sendiri jalurnya sebenarnya ada banyak ya. Ada banyak. Itu jadi apa sih namanya? Keuntungan juga kalau masuk UIN. Karena kalau yang universitas negeri umumnya nih ya, itu kan jalur masuk tuh ada undangan atau SNMPTN. Pada waktu itu ya SNMPTN. Terus seleksi tulis bersama SBMPTN sama mandiri. Umumnya seperti itu kalau universitas negeri. Kalau UIN itu nanti ada namanya SPAN PTKIN. SPAN PTKIN itu ibaratnya seleksi se-UIN di Indonesia. Di Indonesia itu sama aja kayak undangannya lah ibaratnya. Umum. Terus ada UMPTKIN ibaratnya tes tulisnya tuh. Itu ujian mandiri lo? Ya beda lagi. Jadi kayak ibaratnya seleksi tulis bersama tapi untuk khusus UIN aja. Tadi lewat rapot. Oke. Ini lewat seleksi tulis. Kayak gitu. Kalau nggak salah ya seperti itu. Memang ada 2 jalur tuh. Nah, udah itu baru mandiri di setiap UIN. Oh, jadi ada banyak pokoknya. Ada banyak kalau untuk masuk UIN. Ke kampus UIN. Menarik. Nah, ini pertanyaan berikutnya. Sebenarnya jurusan agribisnis itu belajar apaan sih? Itu banyak teman-teman yang nggak tahu nih gitu. Anak-anak SMA itu agribisnis itu belajar apa, Kak? Gitu. Betul sih, nggak cuman lu doang bang sebenarnya. Karena pengalaman gue masuk ke UIN tuh ya, ini unik banget sebenarnya. Masuk UIN tuh banyak yang ngerasa UIN itu masuk nih kecemplung gitu.
di agribisnis UIN? Cemplung, karena mungkin mereka belum punya tujuan apa, yang masuk itu ya kayak ibaratnya masuk ke sastra Jawa UI lah ibaratnya gitu. Contoh seperti itu. Contoh seperti itu. Tapi sebenarnya kalau belajar di UIN tuh sebenarnya ya, kalau secara garis besar nih, sebenarnya itu tidak jauh berbeda seperti jurusan manajemen umum. Tapi ini agribisnis atau ilmu bisnis ya. Cuman ini ibaratnya lebih fokus ke dunia pertanian ya, kayak gitu. Dunia pertaniannya. Jadi bisa dari hulu sampai hilir tuh. Maksudnya gimana tuh dari hulu ke hilir? Jadi misalnya yang namanya agribisnis ya. Agribisnis itu kan gimana caranya kita berbisnis dengan baik, ibaratnya kayak gitu ya. Sebenarnya mata kuliah tuh banyak, Bang. Marketing, manajemen SDM segala macam, sampai pemasaran, terus manajemen pangan halal tuh kan. Dari kita lihat kan sebenarnya ilmu manajemen lebih banyak ya, kayak gitu. Ilmu manajemen lebih banyak, cuma lebih di dunia pertanian. Kalau namanya di dunia pertanian misalnya off-farm tuh kan ibaratnya, kalau on-farm tuh di dalam pertaniannya. Jadi kayak misalnya masih bagian produksi pertanian, kayak gitu. Ada produksi pertanian, budidaya, kayak gitu-gitulah. Sampai off-farm, jadi yang namanya proses dari kita berbudidaya sampai ibaratnya dipasarkan. Nah, itu kalau udah pasarkan, itu masuknya ke off-farm. Sampai misalnya ada turunan produk-produk agribisnis tuh kayak gitu. Turunan-turunan produk pertanian itu namanya off-farm kayak gitu. Dan itu banyak sebenarnya. Itu emang uniknya di agribisnis ya. Jadi kayak luas cangkupannya, jadi potensinya luas. Tergantung gimana setiap mahasiswa tuh minatnya di mana lagi. Iya. Kalau mata kuliahnya tuh tadi yang lu ceritain ya, ada marketing gitu-gitu. Ada contohnya apa lagi? Manajemen pemasaran, SDM, usaha tani itu ada, kayak gitu. Yang berbau pertanian, terus manajemen pangan halal karena mungkin itu kan sangat perlu dan penting ya di dunia pertanian, apalagi kayak misalnya produk-produk turunan pertanian gitu. Oke. Pertanyaan berikutnya nih. Apa sih perbedaan antara jurusan agribisnis dan agroteknologi? Nah, ini banyak yang bingung juga tuh. Oke. Sebenarnya sama-sama di dalam dunia pertanian ya, agrotek sama agribisnis. Agribisnis tadi tuh lebih ke arah gimana caranya membangun bisnis, manajemen bisnis secara efisien gitu ya. Jadi secara umum. Tapi kalau misalnya agrotek itu lebih masuk lagi sebenarnya. Dia fokus di satu, kayak misalnya di bagian produksi. Jadi gimana caranya produksi itu bisa produktif, efektif, efisien, yang tentunya nanti namanya agroteknologi ya menggunakan teknologi dalam artian bukan teknologi nggak harus mesin gitu ya, tapi kan ada yang namanya dunia pertanian itu pasti kan kita melibatkan makhluk hidup namanya mikroorganisme kayak gitu. Jadi kaitannya pupuk, pestisida, mau yang organik, yang non-organik itu nanti ibaratnya kalau agrotek sepahaman saya nih ya. Jadi misal mungkin bisa diklarifikasi gak masalah gitu. Sepahaman saya seperti itu karena dia lebih menjurus lagi di bagian produksinya kayak gitu. Kalau bisnis masih cakupan luasnya. Menarik. Kalau di jurusan agribisnis UIN tuh ada peminatannya nggak? Kalau peminatan kebetulan di di angkatan gua 2015 waktu itu emang belum ada penjurusan kayak gitu. Tapi setelah di bawah gua itu mulai ada penjurusan. Karena yang perlu diketahui juga di UIN tuh dia masih belum di saat ini ya, belum ada namanya Fakultas Pertanian. Jadi jurusan agribisnis ini masih nyatu sama Fakultas Sains dan Teknologi kayak gitu. Jadi teman-teman anak IPA lagi. Anak fisika, kimia gitu, anak TI itu masih nyampur di situ. Nah, agribisnis ada di situ dan memang sekarang mulai ada peminatan ya, Bang. Jadi seperti yang tadi disebutkan gitu, ada agroteknya. Di dalamnya itu sebenarnya ada agrotek, agronomi, terus tekpang, ekonomi. Teknologi pangan ya? Ya, teknologi pangan. Jadi mungkin yang ngambil ekonomi dia nggak bakal lebih banyak di lapangan. Pas lagi mata kuliahnya. Tapi mungkin yang tekpang, nah dia nanti praktek di lapangannya akan lebih banyak. Setahu gua gitu sekarang, kayak gitu, Bang. Oke, Cid, kalau persyaratan lulus di jurusan agribisnis tuh apa sih? Kalau persyaratan lulus sebenarnya agak jauh beda sama kampus-kampus lain atau jurusan lain mungkin ya. Jadi setiap lulus pasti perlu ada skripsi. Tapi sebelum skripsi itu pasti ada namanya harus wajib magang, gitu. Wajib magang, PKL, KKN. Nah, itu yang harus dituntasin dulu syarat-syarat itu baru bisa ke jenjang skripsi. Dan kalau bisa ada saran nih, kalau bisa skripsi nantinya penelitiannya itu di tempat magang sebelumnya. Jadi akan lebih mudah jenjangnya karena kita udah tahu, udah punya data di dalamnya, tinggal kira-kira
melakukan penelitian dan masalah apa yang ada di perusahaan itu ya kita teliti di situ, jadi bisa lebih mudah. Jadi nggak kayak gue nih bang yang udah masuk tahun-tahun krisis lah, udah masuk mau tahun ke-7. Ya memang ada beberapa kendala sih, yaitu harus teknik mahasiswa lagi tuh. Ketika dapat pembimbing yang seperti apa, kita harus lihai berkomunikasi kayak gitu. Jadi bisa lebih dimudahkan. Cit, susah nggak sih kuliah agribisnis tuh? Sebenarnya ini uniknya kalau misalnya teman-teman belum masuk kuliah ya. Gimana caranya ya, mungkin Abang Abdul ini juga paham lah mahasiswa itu sebenarnya gimana mahasiswanya mau meribetkan diri apa enggak gitu. Susah apa enggaknya itu relatif sebenarnya. Ketika kita mau lebih usaha, emang apalagi kalau misalnya kita emang senang di bidang itu, insya Allah sebenarnya mudah-mudah aja sih sebenarnya, asal mau usaha kayak gitu sih. Asal dibawa seneng gitu ya, dibawa seneng kayak gitu. Kalau bawaannya susah, kerjaannya nongkrong doang ya. Tapi secara ininya lah, secara umumnya gitu kan ada memang beberapa jurusan tuh yang katanya ya memang berat gitu, maksudnya harus ekstra gitu belajarnya. Kalau di agribisnis tuh, kalau gini tugas-tugasnya tuh kayak gimana di agribisnis? Nah tugas-tugasnya mungkin yang enaknya juga karena agribisnis ya, jadi kadang ada tugas yang ditujukan untuk terjun ke lapangan, kayak misalnya entah ke perusahaan pertanian bentuk apapun itu, UMKM kayak gitu, bahkan ke misalnya rumah potong hewan, itu kan sebenarnya jadi suatu variasi yang unik ya sebenarnya, yang bisa kita nikmatin sebenarnya kalau emang kita menikmati di dalamnya gitu. Kadang misalnya kita tinggal di Depok atau dekat kampus, ternyata dekat kampus tuh ada juga loh misalnya usaha-usaha pertanian, khususnya OFAM. Kalau nggak misalnya ternyata ada rumah potong hewan ayam gitu ya, jadi pemotongan ayam, ternyata tuh supply ayam yang ada misalnya dekat kampus tuh disuplainya di rumah potong ayam yang di mana gitu, ibaratnya kayak gitu, pemotongan ayam di mana, itu jadi kita sebenarnya baru tahu juga ya sebenarnya kayak gitu. Mungkin yang tadinya kita nggak peka terhadap itu jadi peka sebenarnya sih. Jadi macam-macam ya untuk tugasnya ya. Ya macam-macam banget tugasnya. Di luar kampus juga bisa ya kan, di dalam kampus juga kayak tugas-tugas apa namanya, jurnal gitu ada juga. Oh ada tuh pasti. Ada, udah pasti. Udah umum itu. Penelitian di lab gitu ada juga ya. Ada. Oh lanjut nih, ada nggak sih Cit miskonsepsi gitu atau stereotip nih terkait anak jurusan atau terkait jurusan agribisnis yang sebenarnya itu nggak benar gitu? Contohnya misalnya kayak anak komunikasi itu dibilang katanya anak komunikasi itu pasti jago ngomong gitu, padahal belum tentu gitu, belum tentu semuanya jago ngomong. Ada nggak sih kalau untuk ada sih pastinya, kayak misalnya gue sendiri kan anak agribisnis, agribisnis itu pertanian. Nah, seakan-akan tuh nanti kita stereotipnya tuh seakan-akan seperti petani yang tahu segalanya tanaman, itu sebenarnya nggak begitu ya. Karena di UIN sendiri sebenarnya khusus gua ya mungkinnya 2015 itu memang umum, terus terkait praktek di lapangan itu sebenarnya nyangkul gitu ya, benar-benar langsung ketemu tanaman, gimana cara nanam itu nggak begitu banyak. Cuman ada di 2 semester itu pun kayak hanya 2 SKS di lapangan kayak gitu bentukannya. Oh jadi apa stereotip kalau anak agribisnis itu apa bertani gitu ya, itu nggak sepenuhnya benar ya. Kalau suka duka lu kuliah di jurusan agribisnis itu apa? Dukanya mungkin pribadi gua aja kali ya bang. Gua tinggal di Depok, kuliahnya di Tangerang Selatan. Terus PP nggak ngekos, itu jadi kayak misalnya ya biasalah orang yang suka mepet. Nah, mungkin jadi gue juga suka mepet nih lulusnya kayak gitu. sukanya kuliah di jurusan agribisnis? Pastinya itu sih tadi seru banget. Banyak suatu hal yang belum kita explore, yang belum kita ketahui pada awalnya, jadi kita tahu tuh seperti itu. Kalau ini banyak yang pertanyaan juga nih, biasanya teman-teman kelas 3 SMA gitu. Prospek kerja jurusan agribisnis itu nantinya bisa kemana aja Cit setelah lulus? Nah itu sebenarnya juga stereotip yang umumnya gitu ya. Orang menggambarkan agribisnis seperti apa gitu ya. Sebenarnya agribisnis itu dia sebenarnya, agribisnis kan bisa on farm, off farm gitu. Agribisnis juga masih umum banget gitu ya. Masih cakupannya secara luas. Ada manajemen, misalnya usaha tani seperti apa kayak gitu. Nah itu sebenarnya prospeknya banyak banget bang, apalagi sekarang kan banyak perusahaan-perusahaan startup ya, startup di bidang misalnya, contoh awal pandemi ya, tahu-tahu ada namanya startup
tukang sayur, yang antar langsung apa sih namanya, sayur tuh langsung ke rumah orangnya gitu ya. Itu kan salah satu sebenarnya prospek juga nggak sih? Banyak sebenarnya. Jadi kayak misalnya lu bisa di bagian kayak tadi tuh startup, berarti kan sekarang dunia perdigitalan di compare sama dunia pertanian. Terus lu bisa di kantor juga bisa, karena lu pelajari akuntansi juga bisa. Jadi karena dalam mata kuliahnya ada akuntansi, keuangan pertanian itu seperti apa. Jadi bisa tuh masuk ke misalnya di dunia perbankan atau finance yang terkait pinjam meminjam. Itu di dunia pertanian ya. Anak agribisnis ya insya Allah ketika dia mengetahuinya ya bisa menganalisis terkait analisis usaha tani gitu. Jadi kan sangkut pautnya sama pinjam meminjam untuk modal pertanian kayak gitu Bang. Sangat luas sih. Banyak dan sangat luas ya. Pertanyaan terakhir nih, tips dan trik buat teman-teman yang tertarik untuk masuk jurusan agribisnis. Tipsnya tuh kalau ke agribisnis ya pastinya lu carilah ibaratnya mana nih cara masuk jalur ke kampus agribisnis kayak gitu. Dan agribisnis tuh tergantung kampus, ada yang bisa dari anak IPS, ada yang bisa dari anak IPA gitu. Yang pasti sih dipilih, terus kalau bisa ngejaring semua. Jadi ngambil peluang di semuanya, ya, misalnya semua jalur tuh diikutin kayak gitu sih Bang. Oke. Thank you banget Mursid atas sharing-sharingnya. Siap-siap. Nih buat teman-teman pokoknya yang ingin masuk jurusan agribisnis, jangan takut, jangan ragu karena peluangnya banyak, prospek kerjanya juga luas, kuliahnya juga seru. Ya Cita, seru banget Bang. Kalau teman-teman ada yang ingin pertanyaan terkait jurusan agribisnis bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa share video ini, like dan bagiin juga ke teman-teman kalian yang tertarik ingin kuliah jurusan agribisnis, share juga video ini. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya.